Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, namanya siapa Mbak? Nita. Mbak Nita. Mbak Nita ini adalah Anaknya yang anak pertama. yang pertama Iya. dari almarhum Rudi Widodo. Bapak Rudi Widodo Biola. Iya. Bapak namanya Pak Rudi Widodo dan beliau itu memang spesialis musikus biola. Iya. Jadi saya sudah berada di tempat anaknya Mbak Nita ya. Iya, betul. Mbak Nita anak yang pertama. Dan saya ingin menanyakan Mbak Nita bagaimana kronologis Pak Rudi ini meninggalnya, gimana ceritanya Mbak? Ya. Awal-awalnya yang pertama itu, Ya, yang keras Mbak ya. Awal-awalnya yang pertama itu Ya. hari Minggu masih sehat. Ya. Hari Minggu itu beliau itu nengokin temennya yang Ya. namanya Om Bimpi. Ya. Nah, dari situ sore malamnya itu nggak ada apa-apa. Senin sore itu mukanya udah beda, agak-agak lesu. Cuma dia nggak mau diswab. Aku tanya, katanya cuma bilangnya pusing kepalanya. Hari Selasa itu udah lemas badannya, cuma masih bisa dia keluar untuk jalan beli makan. Hari Rabunya itu dia bapak udah tepar, udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi yang dirasa itu cuma pusing. Pusing. Setelah itu hari Rabu saya suruh ke rumah sakit Sariasi. Dari rumah sakit Sariasi semua di cek gula darah, cek gula darah sama tensinya itu 170, gula darahnya itu normal, asam lambungnya itu karena mungkin telat nggak makan, dia nggak nafsu makan, jadi asam lambungnya tinggi kena gitu. Pas di swab bapak positif. Setelah dari Sariasi itu masih bisa sadar. Pas besok ini Rabu dari Sariasi, Kamisnya itu bapak udah nggak bisa sadarkan diri. Kamis kemarin ya? Ya, Kamis kemarin terus? bapak udah nggak, maksudnya masih sadar, cuma masih bisa nanggap kita bicara. Kita bicara dia masih bisa nanggap. Malamnya itu bapak mau buang air besar. Jam 11 malam dia ke kamar mandi sendiri, masih bisa dia jalan. Setelah itu udah nggak bisa apa-apa lagi di kamar mandi, dia 4 jam. Baru kita evakuasi karena kan bapak kebetulan gemuk badannya. Ya, betul. Kita gotong sama tetangga. 6 orang kita gotong. Udah bapak udah nggak bisa apa-apa lagi. Di situ kita langsung lari ke rumah sakit Fatmawati malamnya. Kita cari ambulan itu nggak ketemu, dapat jam 11 malam. 16 rumah sakit itu nolak semuanya karena bapak itu positif. Betul. Ya. Kita cari ke Jakarta Selatan nolak, akhirnya rujuk ke Fatmawati dapat, cuma kita nunggu giliran karena kalau ada yang meninggal baru kita bisa masuk. Pas kebetulan 10 menit kemudian ada yang meninggal, bapak bisa masuk. Di saat itu bapak ditangani tapi tetap kondisi masih kritis, lemah jantungnya. Jam 8 hari Minggu Sabtu jam 8 lewat 10 menit bapak udah nggak ada. Jadi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Mudah-mudahan Bapak Rudi Widodo yang kita kenalkan dengan Rudi Biola, mudah-mudahan beliau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Kami dari teman-teman dari KTKNKK menyampaikan rasa duka yang amat dalam ya. Dan kebetulan saya pergi ke sini seorangan wae, nggak sama teman-teman. Jadi saya pergi ke sini bukan dalam rangka dengan teman-teman, saya sendiri pribadi ke sini. Saya kaget ya, namanya dalam keadaan pandemi begini ya susah ngajak-ngajak teman-teman. Saya atas prakarsa saya sendiri saya datang ke sini. Mungkin Bu Amelia lagi ada tugas di Pondok Pinang, jadi beliau juga ada kerjaan di LBH mungkin ya. Saya nggak bisa mengajak beliau. Kalaulah beliau tuh bisa tadi pagi, saya mau ngajak beliau ke sini gitu. Tapi beliau berhalangan, ya saya sebagai pembina KTKNKK saya ke sini gitu. Saya cari sampai dapat gitu. Mudah-mudahan ya kita doakan semua bapak-bapak itu, bapak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Begitu ya Mbak Nita ya. Saya udah tahu ceritanya langsung dari Mbak Nita. Ya pesan gitu, mudah-mudahan anak-anaknya ya
apa namanya, sabar, tabah, ikhlas Iya. menerima cobaan yang berat ini. Mudah-mudahan beliau tuh calon surga gitu aja. Jadi akhirul kalam bisa tertutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh deh, makasih. Iya. Makasih adik ya. Ya, makasih ya. Ya. Ini adik paling bontot ya. Oh, adik paling bontot. Nita yang pertama, yang nomor 2 siapa? Adik yang di Karawaci. Namanya siapa? Krisdi Vestia. Oh, oh, jadi dua perempuan ya? Satu perempuan. Satu perempuan, Satu perempuan saya sendiri, 2 laki-laki. dua laki-laki. Itu namanya kayak agak nomor 2 tuh. Ya wes. Jadi kita tadi di sini kan nggak ada punya saudara kita. Jadi Ya. kita cuma bisa berempat. Suami saya, adik-adik saya. Ya. Ya itu kita berempat ini ya bagi tugas. Iyalah. Ya mudah-mudahan Bapak udah nggak ada ya. Ya itu mungkin udah jalan beliau itu ya. Mudah-mudahan Soalnya beliau. waktu sebelum meninggal pun Bapak udah ngomongnya udah aneh. Udah ngaco-ngaco ada teh ya. Dia, aku ini apa namanya kan mama meninggal kan belum ada setahun. Ya, ya betul. Aku nanti sama mama jauh, nggak deket, dia bilang gitu kan. Apa sih bapak ngomong apa sih, aku bilang gitu. Oh. Sempat kemarin itu pas kita di ambulan, Pak. Ya. Di ambulan, bapak kan keadaan itu kritis Ya. di ambulan karena Ya. kita udah oksigen kita udah habis dari itu, Bapak. Ya. Pas dia kritis itu, ini dia ngomong gini, aku mau diajakin kemana sih, Nu itu kan mama Istrinya. saya, istri. Oh iya. Aku di mana sih, Nu? Gitu. Itu Oh. keadaan aku tuh dengar Koma. sendiri. Koma tuh. Dia ngomong. Soalnya dia komunikasi sama istrinya ya. Iya. Terus Ya. aku tetap pegangin tangan Bapak, tapi dia respon. Oh. Saya megangin dia respon. Gini. Dia pegang lagi ya. Iya, dia pegang lagi. Tapi ngomong sama mamanya Inu gitu ya. Dia ngomong gini, tapi mata udah nggak bisa Oh, apa-apa, iya. udah gini gitu lah. Iya. Aku di mana sih Nino gitu. Setengah jam lagi, jangan, nggak mau. Dia ngomong begitu. Kayak bapak itu kayak ngelawan. Melawan. Aku tuh masih pengen besar-besarin cucu-cucunya. Oh iya. Mungkin seperti itu pikiran aku. Iya. Ya Tuhan Tuhan berkata lain, iya, berkehendak lain ya. Itulah. Makanya pas kita di rumah sakit itu, adik kan pas turun nyari rumah sakit, pas turun ke, jadi ambulan temennya adik kebetulan kan, gua supir sama iniannya turun sama adik ngobrol-ngobrol. Itu bapak keadaan itu lagi di awang-awang, mungkin di awang-awang yang nggak tahu ya namanya orang mau meninggal gimana gitu. Itu dia cuma ngomong, aku di mana sih, Nu? Nah, abis itu di mana itu, adik aku disambit sama buah jambu, disambit dari atas buah jambu. Padahal di situ nggak ada buah apa-apa, nggak ada pohon. Dia disambit, mungkin, ayo kamu cepetan pergi. Mungkin pikiran kita seperti itu, tapi yang walau alam lah kita nggak tahu. Jadi akhirnya kita suruh pergi, nah kita orang adik saya disambit sama buah jambu di situ, padahal nggak ada jambu. Nah disambit lah, adik saya tepok gitu. Suruh pergi ya, disuruh pergi. Saat keadaan bapak saya udah, ini di mana sih, Nu? Udah gitu. Aduh, gitu-gitu udah, ya Allah udah, pokoknya ya gitu deh. Makanya kita cuma bilang, aku sih udah di mobil itu udah ikhlas, soalnya aku udah lihat bapak, bapak udah diajak mama, udah diajak mama. Soalnya sebelum bapak meninggal pun bapak juga udah bilang, aku kangen banget sama mama gitu. Mereka itu janji waktu hidup, mama mereka berdua itu janji nanti kita meninggalnya itu umur 80 ya, itu sebelum mama meninggal. Tapi akhirnya mama duluan yang meninggal. Semenjak mama meninggal ini, bapak itu kayak kehilangan pegangan. Biasanya naik motor itu berdua gitu. Ini cuma sendiri. Nah sekarang kan aku anak cewek satu-satunya, ya apa-apa ya aku sama bapak. Kalau misalnya kamu mau kemana, ayo. Jadi aku tuh kayak udah kayak istrinya, orang-orang tuh taunya tuh kayak apa ya, istrinya bapak gitu. Pada anaknya ya. Iya udah berdua gitu. Udah sekarang yang ganti posisi mama ya aku. Gitu. Jadi kalau apa-apa berdua. Kayak hari Minggu kemarin tuh pagi-pagi kita itu sempat makan nasi uduk. Ayo kan kita. Makanya kok sekarang udah beda. Malah bapak
di sini udah kadang kaku, udah nggak tahu berdaya gitu. Biasanya gagah, misalnya naik motor, tin, ayo neng itu kan cucu kesayangannya. Nah ini sekarang udah nggak ada lagi. Nih cucu kesayangannya nih. Iya, Dedek. Ya Dek, Kakak, sini Dek. dadah gitu dong sama Ini siapa namanya Dek? Putri. Putri satu-satunya. Ada Oh, 3 cucunya. ada 3. Ini yang nomor berapa nih? Ini cucu pertama. Cucu pertama Putri. Anak saya ada 2, yang satu masih bayi, yang anak adik saya itu umur 20 tahun. Cuma ini cucu paling disayang. Sayang sama Pak Rudi ya. Jadi ini kayak belahannya dia. Belahan gitu. jiwa ya. Jadi kalau misalnya kemana-mana dia selalu ikut. Iya. Kalau ikut keroncong Pasti bawa dia ya. Selalu ikut dia, makanya kadang-kadang Ya. ya ini juga kehilangan juga. Ya. Ceritanya. Saya kesan sama beliau ini, beliau kan waktu itu juri ya. Juri waktu perlombaan keroncong. Iya. Ya kebetulan saya waktu itu juara pertama waktu itu. Jadi beliau jadi jurinya, terus Pak Soekardi kalau nggak salah jadi jurinya juga Pak Yuswono dan berapa itu juri itu yang. Iya. Jadi saya sangat terkesan sekali sama Pak Rudi gitu. Jadi memori saya sama Pak Rudi ya cukup banyak lah gitu. Iya. Terima kasih ini wawancaranya sama anaknya Nita ya. Iya. Mudah-mudahan ini berkesan juga bagi anak-anak orang-orang KTKN KK gitu. Jadi saya di sini pergi ke sini bukan atas nama KTKN KK pribadi, saya datang ke sini gitu. Iya. Begitu wah Pak Rudi langsung saya kontak gini saya hubungi Bu Amelia segala macam. Ya saya kan begitu, kalau belum ketemu saya belum puas, saya harus ketemu gitu. Kalau saya punya tekad ketemu, saya ketemu gitu aja. Saya tanya sini alhamdulillah ketemu gitu ya. Kalau kita punya niat insya Allah dapat ketemu gitu. Iya, makanya ini saya juga bingung talilannya mau di sini atau Iya. di rumah bapak kan. Tapi kan kalau orang Jawa itu kan di mana-mana dia udah ditinggal di sana spontan kan pasti bapak di sana gitu kan, tinggal rumah bapak ya. Kita sih pengennya udahlah di rumah bapak aja nanti talilannya. Ya. Biar enak, bapaknya juga seneng gitu. Ya. Terima kasih Denita ya, udah panjang lebar juga nih, saya puas juga dengan cerita-cerita dengan adik yang paling kecil. Siapa nama Dek? Eri. Pak Eri ya? Iya. Eri ya. Mudah-mudahan Eri sabar ya. Sabar untuk Bapak. Itu juga Nita gitu ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.